Halo Sobat Epic, pekerjaan apa yang sedang kalian tekuni saat ini? Dunia kerja terus bergerak dinamis, bahkan memberikan berbagai macam pilihan sesuai dengan keahlian seseorang. Mungkin sebagian besar orang masih menghabiskan waktunya di dalam kantor untuk mendapatkan uang, namun sebagian lain mulai melakukan cara yang berbeda. Pernahkah kalian membayangkan seseorang bisa sangat nekat berdandan menyerupai Yesus demi mendapatkan uang? Tindakan semacam ini sekarang cukup umum dilakukan. Berikut merupakan beberapa di antaranya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Five selanjutnya. Gadis anjing. Kita percaya bahwa anjing dengan bentuk dan ukuran apapun akan menjadi hewan yang sangat menggemaskan. Tapi anjing yang ini sepertinya sangat sulit untuk dijelaskan. Benar, gadis ini berakting menjadi seekor anjing. Dia duduk, berjalan, dan bahkan tidur di tempat anjing agar terlihat mirip dengan makhluk lucu tersebut. Jenna Phillips. Saat ini, dia berusia 22 tahun dan masih melakukan profesinya sebagai konten kreator yang bertingkah layaknya anjing. Padahal jika ditinjau dari latar belakang pendidikannya, wanita ini seharusnya menjadi seorang clinical optician. Semua tindakan ini dilakukan secara tidak sengaja. Awalnya, dia hanya mengatakan bahwa jauh di dalam hatinya, dia merasa seperti anak anjing raksasa. Dia mengepost videonya yang menirukan anjing dan tanpa disangka-sangka, tindakannya itu mengundang banyak followers di akun TikTok-nya. Saat ini, orang-orang harus menghabiskan $20 setiap bulan untuk melihat kehidupan Jenna dengan style anjing. Babysitter online. Apakah kalian punya ide tentang bagaimana sistem kerjanya? Ketika para orang tua disibukkan dengan sistem kerja dari rumah, mereka tentu memerlukan bantuan profesional untuk mengurus anak-anak mereka. Sayangnya, demi keamanan di tengah pandemi, babysitter tidak lagi bisa mendatangi rumah klien secara leluasa. Dan disinilah peran babysitter online berada. Pada dasarnya babysitter online ini adalah Zoom yang dikhususkan untuk anak-anak. Para pengasuh akan menceritakan sebuah dongeng, mengajak anak untuk maraton kartun, menyanyi, dan melakukan aktivitas lain yang menyenangkan. Meskipun kedengarannya cukup sederhana, namun pekerjaan ini ternyata memiliki tarif yang sangat mahal. Mereka mendapatkan kurang dari $90 untuk setiap jamnya. Uang tersebut tidak termasuk bagian dari bertanggung jawab pada keselamatan anak. Sehingga menggunakan jasa babysitter online tidak berarti membuat para orang tua bisa meninggalkan anaknya seorang diri di depan kamera. Penyewaan teman. Jika kalian merasa ansos atau teman kalian tidak memiliki waktu luang untuk dihabiskan bersama kalian, maka penyewaan teman bisa menjadi solusi. Secara teknis, kalian akan menyewa orang tersebut untuk menemani aktivitas kalian. Seperti layaknya teman, kalian bisa mengajaknya untuk bermain game, menonton film, berjalan-jalan, dan masih banyak lagi. Untuk mendapatkan teman sewaan ini, kalian bisa mengakses web rentalfriend.com. Tarif yang dikenakan cukup beragam, sekitar $10 hingga $50 sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Sayangnya, jasa ini belum tersedia di Indonesia. Jika kalian sangat penasaran dan ingin mencobanya, kalian bisa menyeberang ke negara tetangga Malaysia untuk mendapatkannya. Pengupload meme.
Jujur saja, kalian semua pasti menyimpan setidaknya satu meme di HP kalian kan? Melihat betapa populernya meme di tengah masyarakat, maka tak heran jika penyedia kumpulan meme tersebut akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satu akun Instagram yang dijalankan oleh seorang anonim, The Quan, berhasil meraih 16 juta followers di tahun 2020. Bayangkan, berapa tarif endorse yang mungkin ia pasang? Akun yang dibangun pada tahun 2014 itu secara konsisten mengupload meme tentang sepak bola dan meme lain yang mengoyak perut para penontonnya. Akun tersebut diikuti oleh selebriti A-list termasuk Justin Bieber, Kendall Jenner, dan Kevin Hart, dan telah menerima permintaan postingan dari Bieber dan Demi Lovato melalui DM. Penulis berita hoax. Septiaji Eko Nugroho dari Masyarakat Anti Hoax telah menganalisis hasil pendapatan dua web abal-abal yang seringkali menyebar berita hoax. Kedua web tersebut adalah Post Metro dan Nusa News. Setiap tahun, dua web tersebut diperkirakan meraup keuntungan sampai 600 bahkan 700 juta rupiah. Pola semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tahun 2016 lalu, kita seringkali mendengar Trump mengatakan fake news pada setiap berita bohong yang berkembang. Itu semacam menjadi tagline wajibnya ketika muncul di hadapan kamera. Para penulis berita bohong akan menuliskan judul kontroversial sehingga para pembaca merasa terpanggil dan penasaran saat melihat susunan kalimatnya. Kepopuleran berita hoax memang sangat merugikan banyak pihak. Hingga saat ini, pemerangan terhadap berita bohong tersebut masih terus diupayakan. Pelayat palsu. Kalian tidak akan percaya bahwa di British website dengan nama rentamorner.co.uk muncul dan menjadi terkenal. Website tersebut menyediakan layanan pelayat palsu bagi mereka yang tengah berduka. Para pelayat palsu yang disewa melalui web ini dibayar dengan harga 45 hingga 65 pound sterling. Pelayat itu akan datang dan membuat sang jenazah terlihat lebih populer dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya datang dan duduk di kursi tempat duka saja, para pelayat sewaan itu akan berinteraksi dengan teman dan keluarga, seolah merasakan kesedihan yang sama. Terdengar aneh memang, tapi bisnis semacam ini ternyata juga bisa mendatangkan keuntungan. Kekayaan palsu. Aneh sekali, tren memamerkan kekayaan yang kian diminati ternyata membuat banyak orang nekat berpura-pura kaya demi mendapatkan followers. Kita bahkan dikenalkan dengan istilah fake it till you make it. Sepertinya cukup masuk akal, penonton yang merasa kagum atau bahkan yang merasa iri sekalipun akan tinggal di akun sang kreator demi memperhatikan kekayaannya. Jika kalian ingin pamer berjalan-jalan dengan gadis cantik atau pria tampan dengan rekaman video yang seolah diambil dari smartphone kalian, kalian bisa membelinya. Video semacam ini dijual bebas di situs Taobao. Kalian cukup membayarnya dengan 6 yuan dan penjual akan meminta voice note dari pembeli untuk menghasilkan video semacam ini.